Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 mata pelajaran ekonomi, yaitu mengenai masalah ekonomi. Kalau misalnya di sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai permasalahan ekonomi yang berintikan bahwa keinginan seseorang itu lebih besar daripada alat pemuas seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seseorang tersebut, maka diperlukan yang namanya pilihan, yang mana pilihannya harus berdasarkan skala prioritas. Nah, untuk saat ini kita membahas yang lebih luas lagi, yaitu mengenai masalah ekonomi. Karena di dalam masalah ekonomi ini itu terjadi yang namanya proses untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan baik individu hingga masyarakat. Kalau misalnya permasalahan ekonomi itu terjadi pada individu, namun masalah ekonomi terjadi pada bukan hanya seorang saja, tapi terjadi pada setiap masyarakat atau warga di suatu negara, bahkan dunia. Tuh. Nah, masalah ekonomi terbagi atas dua jenis, yang mana jenisnya ini digolongkan berdasarkan waktu, yaitu masa lampau dan masa sekarang atau masa modern. Nah, masalah yang pertama di dalam dua jenis penggolongan tadi yang berdasarkan waktu itu adalah masalah ekonomi berdasarkan masa lampau, yang mana masa lampau itu adalah masa lalu. Masa lalu pun dibahas gitu ya. Nah, apa saja jenis-jenisnya di dalam penggolongan masalah ekonomi berdasarkan masa lalu gitu kan, yaitu yang pertama dilihat dari segi produksi, distribusi hingga konsumsi. Poin pertama adalah produksi. Di masa lampau orang-orang masih bingung untuk memproduksi barang apa yang cocok untuk saya jual atau untuk pabrik jual gitu. Kenapa? Karena pada zaman dahulu gitu ya, kebutuhan memang di desa gitu ya itu terpenuhi. Sementara kegiatan produksi juga harus ada, dalam arti kebutuhan itu terpenuhi karena orang-orang zaman dahulu itu ya yang berkehidupan sederhana itu sudah cukup yang namanya makan, sudah cukup yang namanya berpakaian tuh dengan sederhana. Sementara produsen agar dapat menghasilkan uang, produsen atau pabrik itu kan harus memproduksi, sehingga bingung apa ya yang harus diproduksi untuk masa ini, trennya gitu. Sementara warga pada masa lampau itu sudah cukup ketika sudah makan, sudah cukup ketika sudah berpakaian, sudah cukup kalau misalnya sudah memiliki rumah sederhana. Makanya masalah ekonomi yang pertama adalah produksi. Karena pun di zaman lampau ketika bertransaksi bahkan ya itu tidak menggunakan uang, melainkan barter. Jadi ketika saya memiliki beras dan kamu memiliki ikan, sementara saya itu pengen sekali-kali makan ikan dan kamu ingin makan beras, nah, kita bisa barter. Jadi minim yang namanya kegiatan produksi. Tuh. Yang kedua, masalah ekonomi di masa lampau itu adalah masalah distribusi. Nah, kalau tadi mengenai produksi, pada umumnya masyarakat sudah tercukupi tanpa harus banyak-banyak memproduksi gitu ya dari pihak lain gitu. Yang sekarang terjadi adalah distribusi.
Nah, orang zaman dahulu itu sulit sekali yang namanya melakukan suatu perjalanan gitu. Bukan sulit dalam arti tidak bisa, namun tidak efisien. Bisa saja ketika ingin ke kota lain itu harus jalan atau naik kuda selama berhari-hari. Bahkan kalau misalnya beda pulau itu bisa sampai berbulan-bulan. Makanya kalaulah sebuah perusahaan istilahnya atau sebuah pabrik ingin yang namanya memproduksi barang, sudahlah dia itu menemukan apa barang yang cocok untuk diproduksi di suatu wilayah tersebut. Nah, masalah yang selanjutnya bagi dia itu adalah distribusi, bagaimana mengantarkannya dengan cara efisien tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Itu yang menjadi masalah. Karena pada zaman dahulu transportasi yang memakai mesin itu jarang. Makanya masalah kedua adalah distribusi. Nah, yang terakhir masalah ekonomi di masa lampau itu adalah konsumsi. Nah, tadi yang awal adalah produksi, terakhir adalah konsumsi. Oke, sudah diproduksi oleh seorang produsen atau pabrik ya, sudah mulai bisa juga dihantarkan dengan baik, didistribusikan dengan baik. Namun masalah yang ketiga adalah ketika barang itu sudah jadi dan sudah dihantarkan ke tengah-tengah masyarakat untuk dijual. Nah, masalah terakhir adalah konsumsi. Itu intinya begini, apakah produkku ini bisa memenuhi keinginan masyarakat untuk dikonsumsi, apakah cocok untuk dikonsumsi masyarakat gitu. Apakah ketika untuk membeli barang itu, untuk membeli barang kan agar dikonsumsi ya, apakah itu terlalu mahal harganya bagi masyarakat di suatu wilayah, sementara di masyarakat suatu wilayah itu sudah terpenuhi sebenarnya kebutuhannya. Karena kan pemikiran orang masyarakat dahulu kan sederhana, tidak yang namanya membeli barang terlalu banyak. Membeli barang itu kan artinya konsumsi ya, mengonsumsi barang terlalu banyak. Nah, apakah juga terjangkaukah harganya? Terjangkaukah, sesuaikah dengan ekspektasi atau perkiraan masyarakat mengenai barang tersebut sehingga cocok untuk dikonsumsi? Itu menjadi masalah juga buat si produsen tadi. Nah, kita masuk ke masalah ekonomi yang bersifat masa kini atau bahkan dikatakan masa sekarang ya. Nah, masalah ekonomi di masa sekarang atau masa modern gitu ya, itu terbagi atas 3 juga. Yang pertama, apa saja barang yang akan dikonsumsi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Yang pertama itu apa saja barang yang akan diproduksi. Ya, berarti saya ulangi lagi, apa saja barang yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan yang terakhir untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, yang pertama ya, apa saja barang yang akan diproduksi. Ini hampir sama seperti di masalah ekonomi masa lampau mengenai produksi terkhususnya ya. Nah, masyarakat zaman sekarang itu bingung untuk memproduksi apa gitu. Karena yang sekarang ini gitu ya, banyak masyarakat yang memang sudah memiliki uang. Dan juga ketika sudah memiliki uang, daya belinya tinggi gitu, daya belinya tinggi, sehingga ketika daya belinya tinggi gitu, seleranya tinggi, produsen itu bingung bagaimana apa yang mau saya buat gitu, apa yang mau saya produksi untuk memang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga banyak ya produk-produk, sebenarnya produk itu penting,
bukan masalah pentingnya saja. Sebenarnya produk itu baik gitu, namun tidak terlalu penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya orang-orang sekarang memproduksi lampu untuk TikTok, atau enggak memproduksi banyak jenis krim pemutih wajah gitu ya. Itu adalah masalah-masalah yang terjadi pada si produsen, karena melihat daya beli masyarakat yang tinggi gitu kan, sehingga dia suka-suka aja memproduksi barang tanpa mengerti apa kebutuhan masyarakat pada umumnya. Memang itu dibutuhkan gitu ya bagi orang-orang tertentu. Namun kalau dalam segi produksi, kalau misalnya produk itu terlalu banyak diproduksi gitu ya, itu akan menjadi sia-sia gitu, karena barangnya tidak terlalu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat gitu, tapi hanya memenuhi kebutuhan secara tersier. Sementara kalau misalnya di dalam ekonomi, kebutuhan yang paling awal adalah kebutuhan primer. Nah, yang kedua masalahnya adalah bagaimana cara memproduksi. Nah, sekarang ini banyak juga produsen yang bingung untuk memproduksi barang. Bagaimana caranya? Maka diciptakanlah teknologi. Nah, teknologi ini terkadang berupa mesin. Ada beberapa produsen itu yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan mesin dengan baik, atau bagaimana cara memproduksi barang dengan baik, sehingga kualitas barangnya itu ada yang biasa hingga ada yang baik, yang high class gitu. Karena dipengaruhi oleh cara memproduksinya juga gitu. Apakah dia menggunakan mesin atau menggunakan tangan? Kan lebih baik menggunakan mesin ya. Maksud lebih baik itu sebenarnya lebih efisien dan lebih cepat gitu. Dan terakhir adalah untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, ini juga menjadi masalah bagi produsen gitu. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang ini pendapatan masyarakat itu banyak dan daya belinya juga tinggi gitu. Namun produsen ini seperti tadi ya, yang di poin apa saja yang diproduksi gitu kan. Produsen zaman sekarang itu memproduksi barang yang terkadang kurang berfaedah gitu, sehingga bingung untuk menempatkan atau memberikan sasaran kepada konsumen dalam produknya. Apakah TV LED itu cocok untuk semua konsumen yang ada di seluruh Indonesia? Kan enggak. Tapi masalahnya barang-barang yang tersebut itu lebih banyak beredar daripada barang-barang yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang premier gitu. Sekarang produsen itu terlalu banyak memproduksi barang yang dia itu berharga mahal, berkualitas bagus, tapi tidak melihat selalu kebutuhan utama masyarakat, sehingga pada akhirnya ya kan, ketika masalah ini masih terjadi di tengah-tengah produsen gitu ya, barang yang dibuatnya atau diproduksinya itu cenderung tidak laku. Memang daya beli masyarakat itu tinggi, tapi kan tidak selamanya ya. Namanya juga uang, namanya juga pendapatan pasti akan surut. Ingat, yang namanya kebutuhan manusia itu, keinginan manusia itu memang tak terbatas, tapi alat pemuasnya itu terbatas gitu. Keinginan masyarakat terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas. Apalagi ditambah produsen yang tidak terlalu pandai dalam melihat kondisi masyarakat. Ya sedikitlah barang yang dibutuhkan, alat pemuas yang dibutuhkan gitu. Karena dia tidak melihat apa yang dibutuhkan, alat pemuas apa yang dibutuhkan
Nah, itulah yang terjadi pada masalah ekonomi yang masa sekarang. Masalah ekonomi masa lampau itu biasanya dikenal dengan masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi masa sekarang itu dikenal dengan masalah ekonomi modern. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.